Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bidah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Baik hadirin hadirat a'azzakumullah, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama. Terkhusus adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman dan taufik kepada amalan-amalan saleh. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Baik hadirin hadirat a'azzakumullah, segala puji bagi Allah kita kembali bisa berkumpul di dalam majelis ilmu kita. Maka bersama-sama kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keilmuan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk berada di atas jalan keilmuan, di atas jalan menuntut ilmu hingga akhir hayat kita. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita selesai membahas apa, Pak? Terakhir kita membahas tentang perkara atau pertanyaan-pertanyaan yang dilarang, ya, yang dilarang di dalam agama kita. Sebagaimana yang disebutkan, kita sudah sampai poin kedua, ya. Yang pertama di antara poin, ya, yang dilarang, bentuk pertanyaan yang dilarang di dalam agama kita, ya, di dalam Islam. Yang pertama adalah bertanya tentang perkara yang tidak dibutuhkan oleh penanya, ya. Ini salah satu kepribadian seorang muslim yang perlu kita jaga, apalagi di zaman kita sekarang di mana informasi, entah apapun informasi tersebut, itu seolah-olah tidak ada privasinya lagi, sehingga kita bisa mengkonsumsi sebanyak-banyaknya informasi yang seringkali tidak kita butuhkan. Ya, maka dari itu apalagi di zaman sekarang, ya, minimalisir yang namanya mempertanyakan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ini sangat diperlukan oleh seorang muslim. Karena apa? Semakin kita banyak tahu persoalan, akan semakin banyak apa? Kesibukan dengan pikiran kita, kan seperti itu. Ya, apalagi pertanyaan-pertanyaan tersebut atau persoalan-persoalan tersebut, ya, persoalan yang tidak kita butuhkan, ya, atau bahkan bisa menjadi fitnah buat kita. Ya, maka perlu diperhatikan hal ini. Dan kemudian juga kita sudah membahas, ya, di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara barometer tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia menjauhkan atau meninggalkan perkara-perkara yang tidak dia butuhkan. Dan kemudian bentuk pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan yang terlarang di dalam agama kita, yaitu pertanyaan yang menimbulkan masalah. Ya, yang kedua adalah pertanyaan yang menimbulkan masalah. Orang itu, ya, umumnya pada dasarnya ketika kita bertanya, kita cari apa, Pak? Kita cari apa? Kita cari solusi, kan? Ya kan? Kita bertanya itu kita mencari solusi, bukan mencari masalah. Ada nggak orang-orang yang bertanya untuk cari masalah? Ada.
bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, ini salah satu kebiasaannya Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi yang sering mempertanyakan hal-hal yang tidak yang tidak diperlukan atau bahkan cenderung menimbulkan masalah buat mereka. Ya, bisa nanti dibuka kisah mereka dengan Nabi Musa alaihi salam ketika mereka membutuhkan jawaban tentang sebuah kasus pembunuhan. Ya, kemudian disuruh menyembelih sapi dan kemudian silakan baca di surat Al-Baqarah yang kita sudah bahas kemarin. Sebelum kita lanjutkan poin selanjutnya, Pak, ada pertanyaan berarti di sini. Sebenarnya bertanya itu baik atau buruk? Terpuji apa tercela, Pak? Nah, kita bertanya itu baik apa buruk, Pak? Baik. Ya, ini yang perlu kita pahami. Bertanya, jangan sampai ketika kita membaca keterangan seperti ini dan kemudian kita berpikir, wah, berarti nggak boleh bertanya secara mutlak gitu ya. Nggak bisa. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Bertanya secara umum itu terpuji. Ya, yang disebutkan di sini oleh mu'allif hafizahullah taala Al-Ustaz Firanda, ya, di sini adalah kategori pertanyaan-pertanyaan terlarang. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang enggak natural. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang justru menimbulkan masalah di dalam kehidupan seorang hamba. Ya, namun secara umum yang namanya bertanya adalah hal yang terpuji. Ya, di antara yang akan kita bahas nih sebelum kita lanjutkan poin-poin selanjutnya, saya ingin memberikan edukasi kepada kita bersama tentang hakikat daripada pertanyaan. Ya, bahwa pertanyaan itu penting buat seorang manusia, apalagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang muslim yang membaca ya kitab Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang namanya bertanya itu sangat urgen. Ibnu Hajar rahimahullah berkata di dalam kitab Fathul Bari, ya, beliau mengatakan qala Ibnul Munir fi qawlihi yu'allimukum dinakum dilalatan ala anna su'al al-hasan yusamma ilman wa ta'liman li anna Jibril lam yasdur minhu siwa su'al wa ma'adzalika faqad sammahu ilman. Di dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil ya dari Ibnul Munir di dalam hadis Jibril yang sudah kita bahas, ya, di mana Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadi perbincangan, dan isi perbincangan tersebut Jibril alaihissalam itu selalu bertanya, benar nggak, Pak? Selalu bertanya. Yang bertanya siapa? Jibril alaihissalam. Dijawab oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam akhir hadis itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, huwa Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ya, padahal Jibril posisinya saat itu bertanya. Ya, tetapi Rasulullah SAW mengatakan itu adalah Jibril, dia datang untuk apa? Memberikan ilmu tentang agama kalian. Padahal isinya Jibril hanya bertanya. Ya, maka kata Ibnu Hajar bahwa as-su'alul hasan yusamma ilman wa ta'liman. Pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang berbobot, ya, ketika diutarakan itu bisa menjadi ilmu tersendiri, ya, dan bisa menjadi media untuk mengajarkan orang lain. Urgen yang namanya pertanyaan itu. Wassahabatu radhiyallahu anhum kanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'ilatan tadullu ala umqi ilmihim wa shiddati ta'alluqi nufusihim bil akhirah. Fa inna man yas'al an syai'in fa inna ma yas'alu amma yahtammu bihi. Dan kita juga bisa mencontoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pertanyaan mereka apa, Pak? Pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan mereka itu pertanyaan yang penting. Ya, bukan pertanyaan sebagaimana Bani Israel itu yang cari masalah dengan pertanyaan mereka. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang benar mereka butuhkan untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu qauman kanu khairan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma kanu yas'aluna illa amma yanfa'uhum."
Kata Ibnu Abbas, saya tidak menemui sekelompok manusia, ya, sebuah kaum yang lebih baik daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, karena mereka sahabat-sahabat Rasulullah, ketika mereka bertanya, itu pertanyaan yang bermanfaat buat diri mereka. Ya, bukan pertanyaan yang sekedar retorika saja, tetapi benar-benar ketika mereka bertanya, mereka inginkan sesuatu solusi buat kehidupan mereka dan mereka bisa amalkan. Ya, dan ini penting sekali, teman-teman sekalian, hadirin sekalian di sini. Harus kita bisa menata prioritas di dalam benak kita ketika kita mau bertanya. Ketika mau bertanya sesuatu, kita pastikan ini pertanyaan bermanfaat nggak buat saya. Kalau ada manfaatnya apa, baru kita tanyakan. Kalau tidak ada manfaatnya, maka jangan sekali-kali bertanya, ya kan? Dan kemudian disebutkan juga di Fathul Bari, ya, inna man waqafa litadabburi ahwali sahabah radhiyallahu anhum ittala ala izami ijtihadihim fi talabin najah wa hirsihim ala bulugid darajat fa hadza yas'alu an arkanid din wa hadza yas'aluhu an amalin yuqarribuhu minal jannah wa yub'iduhu anin nar wa hadza yas'alu anil amali alladhi idza amilahu ahabbahu Allah, dan seterusnya. Jadi, barang siapa yang kemudian mereka, ya, membaca sejarahnya para sahabat, ya, biografinya para sahabat, maka mereka akan menemukan, ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para sahabat kepada Rasulullah itu semuanya pertanyaan yang sangat berbobot, ya, pertanyaan yang sangat berbobot. Contohnya apa? Contohnya di antara mereka ada yang bertanya tentang arkanuddin, ya, tentang apa? Tentang rukun-rukun agama itu apa saja, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas, ya, di akhir. Wa hadza yas'aluhu an amalin yuqarribuhu minal jannah wa yub'iduhu anin nar. Ada lagi sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan pada aku amalan yang mendekatkanku kepada surga dan akan menjauhkanku dari neraka. Pertanyaan penting enggak, Pak? Pertanyaan yang sangat penting. Ya. Dan kemudian ada lagi orang yang datang kepada Rasulullah, sahabat yang datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang bisa membuatku dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang sangat penting. Ya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan Rasulullah kepada Rasulullah SAW dari para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tahu prioritas, ya, di dalam kehidupan mereka. Mereka selalunya bertanya tentang akhirat, pertanyaan yang akan menjauhkan diri mereka dari neraka, mendekatkan mereka kepada surga dan seterusnya. Ya, dan beda, hadirin sekalian, banyak, ya, kita temukan di antara kaum muslimin orang-orang yang pertanyaan tidak berbobot, ya, bahkan pertanyaan cenderung sebagaimana pertanyaannya Bani Israel. Mereka tidak mencari solusi dengan pertanyaan mereka, tetapi mencari masalah yang menambah fitnah ke dalam diri mereka. Ya, makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ya, huna soal, kata beliau, halis sahabah radhiyallahu anhum idza sa'alu yuriduna an yattali'u faqat au yuridu an yattali'u wa ya'malu. Ya, di dalam majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bertanya, ya, kepada murid-muridnya. Di sini ada persoalan, apakah para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, mereka itu hanya sekedar mencari informasi saja, atau mereka mencari informasi dan kemudian ingin mengamalkannya? Ya, ini perbedaan mendasar juga, Pak, antara generasi sahabat dengan generasi setelahnya, apalagi generasi kita. Mereka tuh kalau bertanya bukan sekedar menambah maklumat, tetapi apa? Mau beramal, mengamalkan apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, atsani, para sahabat itu ketika mereka bertanya, mereka menghadaki yang kedua, mereka menambah keilmuan mereka dan kemudian mereka membuka potensi beramal dengan keilmuan yang baru mereka dapatkan. Ya, bi khilafi katsirin minan nasil yaum, kata beliau. Berbeda halnya dengan keadaan manusia zaman sekarang. Ya, nas'alullah alla yaj'alana minhum, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita semua di antara golongan orang-orang zaman sekarang ini, kata beliau. Yas'aluna liyattali'u 'alal hukmi faqat la liya'malu bihi. Ya, perbedaan mendasarnya, orang-orang zaman sekarang mereka ketika bertanya, ya, mereka hanya mau menambah maklumat saja tanpa ada tendensi untuk apa? Mengamalkannya.
Bahkan lebih parah dari ini, orang-orang zaman sekarang yang bertanya untuk apa? Untuk lucu-lucuan, ya enggak? Untuk apa namanya, sesuatu hal yang mereka sendiri ketika bertanya mereka nggak butuh itu sebenarnya, ya, cuman jadi apa namanya, jadi hiasan mulut mereka saja. Walidzalika tajiduhum yas'aluna aliman thumma aliman hatta yastaqiru ala fatwal alim allati tuwafiqu ahwa'ahum. Ya, maka kita dapati orang-orang di zaman sekarang, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mereka datang ke seorang alim, ya, orang berilmu, bertanya tentang satu perkara. Ya, sudah dikasih jawaban, mereka datang ke orang alim lainnya, bertanya persoalan yang sama, padahal sudah jelas jawabannya dari seorang alim yang pertama tadi. Datang yang kedua, sama pertanyaannya. Datang ke alim yang ketiga, sama jawabannya. Ternyata tendensinya apa? Mereka mencari pembenaran, ya, tentang hal yang sudah mereka pegang. Mereka cari-cari pembenaran, bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Mereka cari celah. Ya, barangkali nanti ada di alim ketiga atau alim keempat yang sesuai dengan apa yang saya pegang ini. Jadi pembenaran, mencari pembenaran ini bahaya, Pak. Ya, bahaya. Maka saya nasihati siapapun kita, ya, orang-orang yang masih diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, cari kebenaran, Pak. Berpikir objektif itu berpikir seorang muslim. Ya. Tanpa berpikir objektif kita akan susah mendapatkan apa? Jalan yang lurus, bersesuaian dengan jalan yang lurus, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menetapkan barometer yang sebenarnya, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai, ya, apa namanya, barometer kita akan susah. Tadi seperti itu kasusnya. Jadi orang mencari pembenaran, bukan kebenaran. Selama orang itu bisa adil di dalam keilmuannya, Pak, ya, bisa kemudian berpikir objektif, artinya sesuai dengan yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariskan, menjadikan dua hal tersebut sebagai barometer, ya, maka ini insya Allah masih terbuka pintu kebaikan buat orang-orang seperti ini. Tetapi kalau orang yang sudah pola fikirnya adalah, ya, mempertuhankan hawa nafsunya, ya, kemudian tidak mau menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pengadil di antara pikiran dia, maka akan selamanya, ya, tidak akan mendapatkan apa? Kebenaran hal itu. Ya, maka harus berpikir objektif. Nah, kemudian juga kata Syekh Shalih Al-Fauzan, pertanyaan yang tepat, ya, pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang berbobot dengan tendensi yang tepat, ya, tadi bukan mencari pembenaran, tetapi benar-benar murni dia memang mau mengetahui kebenaran sehingga dia bertanya, ya, apalagi kemudian dia punya semangat untuk beramal dengan apa yang dia pertanyakan itu. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, as-su'al lahu hudud. Yang namanya pertanyaan itu ada batasan-batasannya. Ya, pertanyaan itu ada batasnya. Sebagaimana hal-hal yang lain, pertanyaan pun ada batasnya. Ya, ma kullu syai'in yus'alu anhu. Tidak tiap segala sesuatu itu harus dipertanyakan. Ya, harus dipertanyakan. Amma ushkila mimma yahtaju ilaihi nas min umuri ibadatihim wa umuri muamalatihim as-su'alu an hadha mahmud. Ya, ketika pertanyaan itu tepat, pertanyaan itu berbobot, misalnya pertanyaan tentang ibadah, pertanyaan tentang hal muamalah, ya, dan seterusnya di dalam perkara kehidupan kita sehari-hari yang kemudian kita membutuhkan bagaimana ketentuan syariat di dalamnya, maka pertanyaan model seperti ini mahmud. Mahmud itu apa? Terpuji. Ada di sini yang namanya Mahmud. Ya, Mahmud artinya terpuji. Maka dalilnya apa? Surat An-Nahl ayat 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ya, jadi yang namanya pertanyaan yang sesuai dengan maksud kita, ya, kita mencari kebenaran dan kemudian pertanyaan itu berbobot masalah agama di dalamnya, maka ini adalah perkara-perkara yang terpuji. Ya. Amma su'al anil aghalit wa anil asya allati la hajata lin nasi biha wa innama hiya min babi takalluf fa isghalil waqt wa tadlil wa tashwis 'ala an-nas fa hadha su'al muharram yajibul kaf, ya, anhu.
Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang hanya membuang-buang waktu, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kita, maka ya tidak boleh dipertanyakan. Ya, tidak boleh dipertanyakan. Karena apa? Ya buang-buang waktu, tidak bermanfaat. Buat apa menanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat? Ketika kita mendapatkan jawabannya pun jawabannya tidak bisa berbuahkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Ya, maka tidak tidak perlu. Ya, bahkan dikatakan di sini muharram, ya haram. Maka kata para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, husnus su'al nisful ilm. Ya, pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus itu adalah setengah daripada keilmuan, setengah daripada keilmuan. Ya. Di antara perkataan para a'immah, di antaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, ya, kata beliau, al-ilmu khazain wa taftahuha al-masail. Ya, wa miftahuha al-masail. Yang namanya ilmu itu bagaikan lemari yang terkunci. Ya, dan kemudian kunci-kuncinya apa? Pertanyaan. Ya, kunci-kuncinya ada pertanyaan. Kemudian kata Al-Imam Al-Baqilani, al-ilmu kuflun wa mafatihahu, ya, al-mas'alah. Yang namanya ilmu adalah gembok dan kuncinya adalah pertanyaan-pertanyaan. Ya, dan kalau kita perhatikan hadirin sekalian, yang namanya Islam, ya, ini agama yang erat dengan keilmuan. Ya, Islam itu bukan doktrin semata, tidak. Ya, tetapi yang namanya orang Islam, orang beriman itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk berpikir, mempergunakan akal pikirannya untuk sampai kepada keimanan yang jazim. Ya, keyakinan yang kuat. Ya, keyakinan yang kuat. Maka semakin orang itu berilmu, maka semakin mengakar kuat keimanannya. Ya, konsekuensinya seperti itu. Ya, maka ketika ditanya, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah ditanya, wahai Ibnu Abbas, apa rahasianya engkau bisa sampai kepada derajat keilmuan seperti ini? Ya. Kenapa engkau bisa sampai derajat keilmuan yang tinggi seperti ini? Maka kata beliau apa? Ya, qalbun aqul wa lisanun saul. Ya, ada dua kata Ibnu Abbas. Kuncinya adalah yang pertama, ya, lisanun saul. Lisan atau mulut, ya, lidah yang bertanya, dan kemudian otak yang berpikir. Ya, otak yang berpikir dan hati yang berpikir. Nah, ini dua kunci, ya, dua kunci di dalam kesuksesan seorang dalam menuntut ilmu. Ya, sesuai dengan kadarnya, ya, yang tadi kita sebutkan, pertanyaannya berbobot, pertanyaannya. Kadang Pak, ada orang-orang yang bertanya dengan pertanyaan tapi pertanyaannya konyol. Ya, tetapi ada orang-orang yang kita dengar pertanyaannya, kita bisa tahu, ya, dari pertanyaan ini orang ini pinter. Ya kan? Kita bisa kadang-kadang kita bisa menalar seperti itu kan. Ini orang dari pertanyaannya, ini bukan orang bodoh ini orang pinter karena pertanyaannya bagus. Ya, dibalik ada orang lain yang kemudian ketika bertanya pertanyaannya tidak, ya, substansial, pertanyaannya itu remeh, ya, yang sebenarnya nggak perlu dipertanyakan. Banyak seperti itu. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pernah didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya, Pak? Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, ya, di dalam urusan agama, dan kemudian pahamkan dia tentang tafsir. Ya, pahamkan dia tentang tafsir. Maka selanjutnya, ya, apakah kemudian kita berpikir, Pak, Ibnu Abbas ketika didoakan sama Rasulullah SAW, kemudian serta-merta dia langsung dapat ilmu yang banyak gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apakah dia menjalani prosesnya, Pak? Ya, Ibnu Abbas bisa sampai kepada keilmuan seperti itu, dia menjalankan prosesnya. Ya, enggak kemudian duduk-duduk kemudian tiba-tiba pintar, enggak. Ya kan? Maka ketika ditanya, ya, apa rahasianya? Rahasianya lisan yang bertanya dan kemudian, ya, hati yang berpikir. Dan kalau kita merujuk kepada riwayat tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah ketika, ya, sahabat-sahabat senior itu masih pada hidup, ya, Rasulullah SAW sudah wafat, maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan kepada salah seorang Ansor,
Ya wahai paman, ayo ya kita bertanya kepada sahabat-sahabat seniornya Rasulullah nih, masih banyak mereka saat ini. Ya, Ibnu Abbas berkata kepada seorang sahabat Ansor seperti itu, wahai paman, nih sahabat-sahabat Rasulullah masih banyak yang hidup nih, ayo kita bertanya kepada mereka tentang ilmu. Ya, maka apa jawaban orang Ansor tersebut? Wahai Ibnu Abbas, ya, beliau meremehkan Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas, buat apa sih? Ini kan banyak sahabat-sahabat Rasul. Apakah kamu berpikir nanti orang-orang akan kemudian duduk bersamamu kemudian bertanya ilmu tentangmu? Ini sahabat Rasulullah masih banyak kok. Ya, kemudian berjalannya waktu, ya sahabat-sahabat senior wafat, satu persatu sahabat-sahabat wafat. Hingga pada akhirnya apa? Manusia ya berkumpul dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau sudah banyak ilmunya, beliau memanfaatkan waktunya. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu dengan sahabat-sahabat senior yang banyak menghabiskan waktu mereka bersama Rasulullah SAW, Ibnu Abbas enggak menyanyiakan itu. Tanya. Maka pada akhirnya sahabat Ansor tersebut mengatakan, sungguh ya Ibnu Abbas ini lebih pintar dari saya, jauh lebih pintar daripada saya. Ya, maka penting ya hadirin sekalian, maksud saya menyampaikan ini, pertanyaan itu penting, pertanyaan itu terpuji kalau sesuai dengan porsinya, ya sesuai dengan apa bobotnya, dan kemudian sesuai dengan tendensi kita. Kalau tendensi kita itu baik, kita mau beramal, ya kita mau menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita, bukan untuk mempermainkan persoalan dan seterusnya, maka ini hal yang terpuji. Ya, justru orang-orang yang bisa sukses menuntut ilmu adalah yang punya gairah untuk bertanya, mempertanyakan dirinya, ya, mempertanyakan keilmuannya dan seterusnya. Ya, maka perlu diperhatikan hal ini ya. Jadi kita menjadi penuntut ilmu yang memahami persoalan, ya, dan kemudian ketika tidak memahami sebuah persoalan maka kita bertanya, ya. Kita lanjutkan hadirin sekalian, halaman 165, poin ketiga di antara hal-hal yang terlarang ya di dalam agama kita untuk kita pertanyakan, yaitu bertanya tentang hal-hal yang Allah sembunyikan. Ya, bertanya tentang hal-hal yang Allah sembunyikan. Apa maksudnya? Banyak contoh pertanyaan dengan model-model seperti ini. Di antaranya adalah bertanya tentang hakikat ruh. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Rabbku, dan tidaklah kalian itu diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ya, maksudnya apa Pak? Ya nggak ada yang tahu hakikat sebenarnya ruh seperti apa, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikannya. Ya, tidak memberikan ilmu yang banyak sebagai ujian buat kita. Ya, ruh itu ada nggak Pak? Ruh itu ada nggak? Ya, buat orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quranul Karim, kita percaya tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hakikat ruh. Ya, sebatas informasi yang Allah berikan dan Rasulullah SAW sampaikan. Adapun ketika kita mencoba misalnya mempertanyakan bagaimana ruh, sifatnya seperti apa, ya, unsurnya apa dan seterusnya, maka tidak akan kita dapatkan jawabannya. Ya, tetapi apa? Ada. Allah Subhanahu wa taala membatasi informasi tersebut sebagai ujian buat kita. Kemudian juga di antara contohnya bertanya tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan adalah bertanya tentang hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu." Ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapan ia akan terjadi? Ya, katakanlah hanyalah ilmu tentangnya ada di sisi Rabbku. Tidak ada yang bisa mengetahui waktunya kecuali Dia. Ya, nggak ada yang tahu hari tepatnya kiamat itu kapan. Tetapi yang kita beriman dengan pasti bahwa kiamat itu pasti terjadi. Ya, adapun kapan tepatnya tidak ada yang tahu. Ya, demikian juga Rasulullah SAW berkata ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang hari kiamat, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Ya, maka jangan kemudian di zaman sekarang buang-buang waktu,
dengan mengira-ngira tentang ya hari haknya kiamat. Ya. Persoalan ini sudah pernah ya, kalau istilah sekarang tektokan antara penghulunya para malaikat dengan semulia-mulianya Rasul Muhammad SAW. Itu sudah pernah terjadi perbincangan di antara dua orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari golongan manusia dan dari golongan malaikat. Ya. Kemudian perbincangan mereka tentang topik kiamat, ketika ditanya ya kapan kiamat terjadi, dua makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini tidak sampai kepada jawaban. Ya, bahkan yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa Pak? Bukan artinya malaikat Jibril itu lebih tahu tentang persoalan kiamat daripada Rasulullah, tetapi dua-duanya terbatas keilmuannya, dua-duanya nggak tahu. Nabi Muhammad nggak tahu, malaikat Jibril juga nggak tahu. Ya, maka buang-buang waktu kalau ada orang yang kemudian menghitung-hitung hari hanya dicocok-cocokin ya dengan hadis ini dengan hadis itu, karena bukan itu maksudnya. Ya, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat bukan untuk dihitung-hitung kapan kita bikin rumus sehingga kemudian ketemu kapan hari haknya kiamat. Bukan itu maksud tujuannya. Maksud tujuannya apa Pak? Disebutkan sama Rasulullah SAW tentang perkara tanda-tanda kiamat. Maksudnya biar apa? Biar apa? Mempersiapkan diri, ya kan? Mempersiapkan diri bahwa kiamat itu pasti terjadi, dan kemudian Rasulullah sampaikan tanda-tandanya, ya, maka umat yang melihat tanda-tanda tersebut terperingati kan. Wah, nih Rasulullah SAW pernah bilang seperti ini, bilang seperti itu. Ini kita sudah melihat nih tanda-tandanya terjadi di zaman kita. Maka kemudian apa yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbaiki kualitas agamanya, memperbaiki kualitas akhlaknya, memperbaiki kualitas ibadahnya dan seterusnya. Itu tujuannya. Bukan kemudian ketika melihat tanda-tanda kiamat, ya, dibikin rumus, ya, dicocok-cocokin ini berarti nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dihitung-hitung. Bukan seperti itu. Ini malah menimbulkan fitnah. Ya. Ketika nanti misalnya sampai kepada kesimpulan berarti kiamat setelah saya hitung-hitung, saya cocok-cocokin, itu terjadi 2030 misalnya. Tahun 2030 ternyata enggak kiamat. Orang-orang jamaahnya misalnya dai itu atau orang tersebut punya jamaah banyak. Ya. Akhirnya enggak terjadi kiamat. Apa kemudian efeknya kepada benak orang-orang yang telanjur percaya itu, Pak? Nah, apa efeknya? Efek terburuknya dia mendustakan tadi, ya, alamat-alamat Rasulullah SAW yang Rasulullah sampaikan tentang hari kiamat. Oh, berarti nggak benar nih hadis-hadisnya nih, ya, berarti nggak pasti nih, berarti ini, berarti itu. Jadi suuzon terhadap dalil-dalil syar'i, ya. Maka ini berbahaya sebenarnya hadirin sekalian. Karena perkara ini sudah dipertanyakan oleh dua makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak sampai kepada jawaban, ya. Dan kemudian apalagi yang pertanyaan-pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, yang tidak patut kita pertanyakan, ya, tidak patut menjadi topik pembicaraan kita, adalah bertanya tentang hakikat bagaimana zat dan sifat-sifat Allah. Ya, enggak boleh kita bertanya-tanya tentang zat, bertanya-tanya tentang kaifiyah, bagaimana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena enggak akan pernah sampai. Pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu terbatas, ya, dengan informasi yang Allah sudah sampaikan lewat kitabnya atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka topik tentang zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita pikirkan sendiri. Kita tidak bisa rumuskan sendiri dengan otak kita, dengan logika kita. Enggak akan pernah sampai. Ya, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala terbatas dengan informasi yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya, begitu juga dengan kaifiyah sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya Allah sudah terangkan. Ya, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah seperti ini, Allah seperti itu, Allah punya ini, Allah punya itu, dan seterusnya. Allah sudah sampaikan.
Dan bagaimananya tidak perlu dipertanyakan dan tidak boleh dipertanyakan. Kalau kita mempertanyakan ya kaifiyahnya, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan salah. Kenapa Pak? Pasti kita akan salah? Karena Allah tidak memberikan keilmuan kepada kita tentang hal tersebut. Ya. Allah mengatakan di dalam kitabnya, di banyak ayat-ayatnya, Allah beristiwa di atas arsy. Ya sudah, kita beriman Allah beristiwa di atas arsy. Maka jangan sampai kita kemudian bertanya-tanya bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Ya nggak akan pernah sampai kita, nggak akan pernah tahu kita, akal kita nggak akan pernah sampai kepada hal tersebut. Kenapa? Allah tidak pernah menyampaikannya. Ya, Allah tidak pernah. Allah cuma mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana nggak ada yang tahu. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah membuat patokan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maka jangan sampai kemudian akal kita, logika kita lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini akan menjerumuskan banyak kemudian firqah-firqah tersesat. Ya, contohnya misalnya kalau Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy, berarti Allah membutuhkan makhluknya dong, membutuhkan arsy dong. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala membutuhkan arsy, enggak mungkin Allah membutuhkan arsy. Ya, dan kan model-model seperti ini yang kemudian ya menyesatkan banyak orang. Hingga kemudian terjadi takwil-takwil terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi juga di zamannya Imam Malik rahimahullahu taala. Ada seorang kemudian bertanya, "Kaifa yastawi rabbuna?" Wahai Imam, bagaimana Rabb kita itu beristiwa? Bagaimananya? Ditanyakan bagaimana caranya beristiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya, maka kemudian apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Al-istiwa itu sudah maklum, di dalam bahasa Arab sudah diketahui artinya al-istiwa itu. Ala wartafa. Ya. Ala wartafa. Di atas. Ya. Wal imanu bihi wajib. Dan kita wajib beriman bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Kenapa? Allah yang sampaikan. Ya, bahwa Dia beristiwa di atas arsy. Ya. Wal kaifiyatu majhul. Ya, wal kaifu majhul, dan kemudian bagaimananya tidak diketahui. Ya, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy tidak diketahui. Kenapa? Allah enggak sampaikan caranya seperti apa. Ya, maka kemudian wasu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik, ya, dan mempertanyakan bagaimananya itu bid'ah, sesuatu hal yang baru. Kenapa? Tidak pernah sahabat Rasulullah SAW ketika ayat ini turun atau ayat-ayat yang lainnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala turun, mereka mempertanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sifat Allah yang ini, bagaimana sifat Allah yang itu, bagaimana sifat Allah. Enggak ada yang bertanya-tanya seperti itu. Ya, maka disebut dengan bid'ah. Perkara yang baru yang tidak pernah dilontarkan oleh generasi sebelumnya. Dan kemudian di antara hal-hal yang Allah sembunyikan adalah bertanya tentang hakikat takdir. Ya, bertanya tentang hakikat takdir. Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku." Ya, jika disebutkan masalah takdir, maka tahanlah diri kalian. Artinya jangan terlalu memperdalam dalam persoalan tersebut. Kenapa? Enggak akan ada ujungnya. Ya, akal kita tidak mampu memprosesnya tentang permasalahan takdir ini. Sirrullah. Ya, kita kan pernah membahasnya ya. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, "Innal qadara sirrullah ta'ala fala tadkhulunna fi." Ya, sesungguhnya takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau mencemburkan diri ke dalamnya. Ya, tidak akan ada ujungnya. Dan kemudian di dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, dan Allah Azza wa Jalla tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat dan kalian ditanya tentang perbuatan kalian. Ya, jangan kemudian mempertanyakan kenapa sih Allah menciptakan iblis misalnya? Kenapa Allah menciptakan setan? Kenapa Allah menciptakan kita dan seterusnya? Ya. Maka perkara-perkara yang sifatnya adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita pertanyakan, dan Allah Maha tinggi, Maha mulia dari dipertanyakan oleh kita. Ya, maka sebaliknya kita yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan kita. Kemudian yang keempat, ya hadirin sekalian, yang keempat
Di antara pertanyaan yang terlarang di dalam agama kita adalah bertanya tentang halal dan haram yang didiamkan oleh syariat. Ya, perkara-perkara yang didiamkan oleh syariat kemudian kita mempertanyakan hal tersebut. Ya. Apa maksudnya? Kita baca dulu halaman 166 poin keempat ya. Model pertanyaan terlarang ini khusus terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis yang disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang seorang laki-laki yang menanyakan apakah kewajiban haji setahun? Haji setiap tahun. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasul apakah tiap tahun haji itu wajib? Ya. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajja fahujju. Faqala rajul akulla amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum summa qala dharuni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an syai'in fada'u. Rasulullah SAW berkhutbah. Dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan haji. Maka berhajilah. Lalu seorang lelaki bertanya, apakah wajib di setiap tahunnya? Ya, apakah wajib di setiap tahunnya? Maka beliau terdiam hingga orang tersebut mengulang pertanyaan sebanyak 3 kali. Ya. Maka lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku katakan iya, maka akan menjadi wajib. Ya, dan niscaya kalian tidak mampu melakukannya. Siapa yang mampu haji setiap tahun? Ya. Bahkan orang yang tinggal di dalam jazirah Arab sendiri atau bahkan orang Saudi sendiri pun akan keberatan. Ya, kalau haji itu wajib 1 tahun sekali. Ya, apalagi orang-orang Indonesia yang antrinya sudah bertahun-tahun. Ya, 15 tahun Pak ya. Berapa tahun? 15 tahun sekarang. 15 tahun misalnya. Gimana bisa 1 tahun sekali? Bahkan saya jika aku katakan iya maka akan menjadi wajib dan niscaya kalian tidak mampu melakukannya. Biarkan saya dengan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Artinya enggak usah dipertanyakan. Yang tidak aku katakan maka jangan dipertanyakan, ya. Sesungguhnya yang menjadikan orang sebelum kalian binasa adalah mereka banyak bertanya, ya, dan sering menyelisihi para nabi mereka. Maka apabila saya perintahkan sesuatu pada kalian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan semampu kalian, dan apa yang aku larang darinya maka tinggalkanlah, jauhilah, sudah. Ya. Kita lanjutkan insyaallah setelah salatnya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Kita sampai kepada pembahasan tentang jenis pertanyaan yang dilarang, ya, jenis pertanyaan yang dilarang. Yaqulul muallif hafizahullahu taala, yaitu yang keempat, bertanya tentang halal dan haram yang didiamkan oleh syariat. Tadi yang sudah kita baca ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan haji atas kalian. Maka salah seorang sahabat mengatakan, apakah tiap tahun ya Rasulullah haji itu wajib tiap tahun? Maka kemudian Rasulullah terdiam sampai orang itu bertanya sampai 3 kali. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lau qultu na'am la wajabat. Kalau saya katakan iya maka akan wajib. Ya, hal tersebut akan jadi sebuah kewajiban. Haji setahun sekali, wajib setiap tahunnya. Ya, lama stata'tum, dan kemudian kata Rasulullah apa? Dan sudah pasti kalian tidak akan mampu, ya, haji setiap tahun. Bayangkan tuh, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya saat itu di Madinah, ya, yang di Madinah saja kata Rasulullah, lama stata'tum, kalian nggak bakal mampu, berat tiap tahun haji, ya. Dan ini terbukti, ya, kemudian berjalannya waktu, Islam tersebar ke segala penjuru bumi, ya. Kalau seandainya haji itu setiap setahun sekali wajib, wah, masyakohnya sangat-sangat luar biasa.
nggak mungkin ya, nggak mungkin terjadi. Maka dari itu ya hadirin sekalian, sebagaimana yang pernah juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang persoalan ini, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha faradha faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya fala tantahikuha wa sakata an asya rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewajibkan ya, perkara-perkara atas kalian, maka jangan kalian sia-siakan. Artinya kerjakan hal tersebut yang sudah menjadi kewajiban kalian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan batasan-batasan, maka jangan dilanggar. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan yang haram, maka jangan kalian terjang yang haram tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendiamkan ya beberapa perkara ya, bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kalian, bukan karena Allah Subhanahu wa taala lupa ya, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki demikian, mendiamkan beberapa perkara, fala tabhathu anha. Dan kemudian kata Rasulullah SAW apa? Jangan kalian cari-cari persoalan ya, sudah didiamkan sama syariat, kemudian jangan kalian malah bertanya-tanya tentang hal tersebut, sebagaimana ditanyakan sama sahabat satu ini ya, apakah tiap tahun ya Rasulullah, padahal Rasulullah enggak menyampaikan tiap tahun gitu ya, sudah jelas bahwa haji sudah wajib atas kalian ya, sampai situ sebenarnya sudah bisa dipahami ya, enggak perlu kemudian ditanya ya apakah harus tiap tahun, apakah seperti ini seperti itu. Di sini hadirin sekalian ya, di dalam hadis tadi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala tambahan ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa makna sakat an asya hiya lam yarid fiha syara' bi hukm ya, yang disebut masa kataan husyari ya, yang disebut Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sesuatu itu adalah hal-hal yang syariat tidak kemudian membahasnya. Artinya ada dalil-dalil tentang hal-hal tersebut, maka kemudian jangan dicari-cari persoalan di dalamnya. Yuhtamalu ikhtisasu hadzan nahi bi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam li anna kathratal bahthi wa su'ali amma lam yadhkur qad takunu sababan linuzuli tasydid fihi bi ijabin aw tahrim. Kata Ibnu Rajab, kemungkinan yang pertama adalah ini khusus ya, jangan kalian tanya-tanya ini dalam persoalan yang didiamkan oleh syariat ini khusus di zamannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya para sahabat. Kenapa? Saat itu masih turun wahyu, syariat masih kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kalian banyak bertanya tentang sesuatu, maka ditakutkan akan ada ketetapan yang memberatkan nantinya. Ya, karena ditanya-tanya kemudian turun syariat yang mengharamkan atau mewajibkan, sebagaimana yang tadi dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan haji. Kalau saya katakan iya maka akan wajib dan kalian tidak mungkin mampu. Ya, berat, ya kan? Kalau jadinya haji itu setahun sekali akan berat sekali buat setiap orang, ya. Wa yuhtamalu an yakuna nahi aman, dan kata Ibnu Rajab ya, yang dimaksud dengan larangan untuk bertanya-tanya tentang persoalan yang didiamkan oleh syariat ini adalah maksudnya umum, siapapun, zaman sahabat dan kemudian zaman selain daripada zaman sahabat pun demikian ya. Fa inna kathratal bahthi wa su'ali an hukmin lam yadhkur fil wajibat wala fil muharramat qad yujibu i'tiqad tahrimihi ya, au ijabuhu limusyabahati li ba'dil wajibat au muharramat. Kenapa? Karena mempertanyakan hal-hal, siapapun kita yang suka mempertanyakan hal-hal yang didiamkan oleh syariat ya, kemudian menganalogikannya dengan syariat yang lainnya atau dengan dalil yang lainnya, itu akan membuat ya seseorang itu cenderung menjadi orang-orang yang tasyaddud ya, mempersulit diri sendiri ya, kemudian ekstrim di dalam beragama, mempersulit diri sendiri ya. Ini yang kemudian diungkapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Maka dalam setiap persoalan ketika syariat kemudian tidak membahasnya, maka jangan ditambah-tambah persoalan tersebut ya. Dan kemudian yang kelima di antara persoalan yang dilarang atau terlarang untuk kita pertanyakan di dalam agama kita adalah hal ini diharamkan sebagaimana Rasulullah sabdakan ya, inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatih
Ya, sesungguhnya seorang muslim yang paling besar kejahatannya, ya, paling besar kejahatannya adalah seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu akhirnya diharamkan karena pertanyaannya. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Ya, orang yang bertanya sehingga dengan pertanyaannya muncul ketetapan yang memberatkan dia, ya, dan selain daripada dia, karena syariat buat seluruhnya, bukan buat individu-individu, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang seandainya dijawab atau dijelaskan hukumnya akan membuat kalian tidak senang. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat 101. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian, ya, pertanyaan yang tidak boleh atau terlarang di dalam agama kita adalah bertanya kepada banyak ahli ilmu untuk mencari-cari pendapat yang paling mudah. Ya, ini sebagian dari kaum muslimin, ya, terjangkit dengan penyakit ini. Apalagi di zaman media sosial kita sekarang, Pak, yang namanya apa? Google, yang namanya Chat GPT bisa memberikan jawaban secara instan. Ya, bisa memberikan jawaban secara instan. Tetapi masalahnya ketika tendensi orang yang mempergunakan kemudahan tersebut, tendensinya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari tadi apa? Pembenaran. Ini haram misalnya, ini nggak boleh. Kemudian dia cari-cari, ada nggak pendapat yang membolehkan? Ini banyak nggak Pak kayak gini? Kita pernah nggak berbuat kayak gini, Pak? Jujur, Pak. Pernah nggak berbuat kayak gitu? Searching, ada sesuatu ketetapan misalnya tentang sebuah perkara, ya, kita dengar dari ustadz kita, dari guru kita, ini nggak boleh, ini haram. Kemudian kita searching di Google, ada nggak yang membolehkan? Ya, supaya jadi pembenaran ini banyak, Pak. Ya, banyak sekali. Ya, contoh misalnya yang belum lama masalah musik gitu ya, dan kemudian disebutkan tentang ijma segala macamnya. Maka kemudian banyak orang-orang yang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah ya. Di antara mereka ada yang mencari-cari pembenaran-pembenaran gitu ya, untuk melanggengkan, untuk membenarkan ketika mereka masih terikat kuat dengan musik-musik, ya. Kemudian mereka tidak bisa kemudian meninggalkannya, ya, seharian full musik, aktivitas segalanya ya pasti dibarengi dengan musik. Dan dia tahu sendiri, diri kita pun tahu, Pak, hadirin sekalian yang mungkin sekarang masih berkutat sama musik, Anda berkaca, introspeksi diri Anda, ya, diri kita semua di sini yang berkutat sama musik, yang masih kecanduan sama musik, itu kan akan ada efek di dalam hati, itu pasti kan. Ya, nggak mungkin kemudian dengan musik tersebut kita bisa semangat baca Quran, mempelajari Al-Quran, gitu ya, nggak akan. Sebagaimana pernah kita sebutkan juga perkataan para ulama, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, itu adalah di antara, ya, yang namanya musik adalah di antara yang akan membangkitkan kemunafikan di dalam diri. Karena memang seperti itu, menjauhkan seorang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi itu hal yang diharamkan. Ijma para ulama juga kemudian mengatakan alat-alat musik demikian, ya, tidak boleh. Ya, berkaca kepada diri kita sendiri, ya, efek daripada musik kalau kita mau jujur-jujuran, efeknya baik apa buruk? Pak, ada yang masih dengerin tembang nostalgia? Ya enggak, antum kalau dengerin kayak gitu, nostalgia zaman SMA, itu apa yang terbangkitkan di dalam diri, Pak? Apa yang terbangkitkan dalam diri? Kenangan masa lalu, akhirnya 4 menit, diulang lagi 8 menit, diulang lagi 12 menit, 1 jam diulang-ulang. 1 jam itu apa yang antum dapat apa dari situ? Ya, dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Yang pasti sudah waktu 1 jam terbuang sia-sia. Ingat sabda Rasulullah SAW apa? Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya, ada 2 modal, ya, dua hal ini disebut sama Rasulullah sebagai modal nih. Kita dikasih modal cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala, modal, dan banyak dari manusia yang merugi dengan modal tersebut. Ya, rugi kita. Banyakan dari kita pasti rugi ketika mengolah modal ini. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ya.
Kita nggak bisa memproduksi kesehatan, kita nggak bisa memproduksi waktu, Pak. Diberikan cuma-cuma sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita bisa usahakan adalah obat untuk mencari kesehatan, mewujudkan kesehatan. Kalau kesehatan sendiri Allah yang ngatur. Ya, sistem di tubuh kita rata-rata di sini sehat. Ya, sel-sel darahnya bekerja dengan baik, ya, jantungnya berdetak tanpa kita suruh, ya kan? Semuanya baik-baik saja. Itu modal yang Allah berikan cuma-cuma. Sebagaimana waktu, ya, kita dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kata Rasulullah, kedua hal ini modal terpenting di dalam kehidupan seorang manusia, kita merugi di dalamnya. Ya, dari sudut pandang waktu saja kita sudah rugi, Pak. Belum lagi tadi sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, seorang yang diantara expert dalam permasalahan hati, kata beliau, para sahabat itu orang yang paling mengetahui tentang hakikat hati. Ya, mereka orang yang paling tahu mana yang maslahat, mana madharat. Karena guru mereka adalah Rasulullah SAW. Maka ketika Abdullah ibn Mas'ud atau sahabat yang lainnya, Umar ibn Aziz misalnya di zaman setelahnya mengatakan bahwa yang namanya alat-alat musik itu akan menumbuhkan kemunafikan, yang memang itu realitanya seperti itu. Orang banyak membuang waktu, karena waktu kalau tidak dipergunakan dalam kebaikan itu pasti akan dipergunakan dalam keburukan, pasti. Kita pilihannya cuma dua, kalau nggak mempergunakan waktu untuk kebaikan, pasti yang dipergunakan untuk keburukan, ya kan? Dari situ saja, satu sudut pandang aja seperti itu. Ya, maka dari itu hadirin sekalian, ya, jujur, ya, kita jujur sama diri kita sendiri. Jangan kemudian ketika bertanya-tanya sama ustadz, ya, sama ahli ilmu, kemudian tendensinya untuk cari yang paling sesuai dengan hawa nafsu kita, yang bisa jadi pembenaran kita. Ya, saya pernah, Pak, pengalaman. Jadi ada seorang yang bertanya kepada saya tentang muamalah, tentang fikih muamalah. Ya, ditanya, saya jawab sebisa semampu saya, dan kemudian kata beliau, ternyata yang antum sampaikan sama siapa? Dr. Erwandi. Maka saya tanya, ente ngapain tanya ke aneh lagi? Udah tanya ke Dr. Erwandi, ini dokter expert dalam permasalahan muamalah. Ente ngapain nanya lagi ke saya? Ya kan? Banyak orang-orang yang bertanya itu cari celah. Dia nggak boleh nih. Ya, Pak, hadirin sekalian, kaum muslimin, siapapun Anda yang mendengar, ya. Jadi jujur sama diri kita, sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beraktivitas keilmuan, jujur sama diri kita. Kita mau mengangkat kebodohan dari dalam diri kita, ya, kemudian kita menyandarkan keilmuan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian tendensi kita adalah untuk beramal dengan keilmuan kita, bukan cari pembenaran. Kalau mentalitas kita itu selalu mencari pembenaran, Pak, ya, na'udzubillah, Pak. Ya, kita akan semakin jauh dari kebenaran, pasti itu. Ya, apalagi kalau kegiatannya seperti ini, tanya itu, gunanya buat apa? Cari pembenaran. Aduh, sayang sekali. Ya, harus objektif. Dan banyak orang-orang yang akhirnya mendapatkan hidayah kepada Islam. Ya. Mungkin saya pernah cerita, ada orang yang di Eropa, ya, karena waktu itu saya punya teman juga orang Belanda, dia berkisah tentang orang ini nih, ya, orang yang jahat sama Islam, yang suka menyebarkan kebohongan, ya, kata-kata keji, ya. Ini seorang anggota parlemen Belanda, dia benci sekali sama Islam, yang keluar dari mulutnya pasti menyudutkan Islam. Ya, ini kan salah satu sayap politik di Eropa tuh selalunya seperti itu, ada sayap kanan gitu, ya. Sayap kanan ini melawan agama-agama, salah satunya adalah Islam, imigran, segala macamnya. Ya, kemudian ini orang semakin banyak informasi yang salah tentang Islam. Ya, kemudian dia tergerak, satu ketika dia tergerak. Ini sebenarnya Islam itu kayak gimana sih? Saya selalu mengambil informasi dari orang-orang ini, orang-orang yang membenci Islam, memang yang selalu menyerang Islam. Dia pengen objektif, pengen tahu sebagaimana hakikatnya sebenarnya apa sih Islam. Ya, kenapa dia melihat orang-orang Islam kok enggak sebagaimana yang digambarkan oleh dirinya? Ya, orang Islam itu tenang, ya, beribadah segala macamnya. Ya, mereka enggak bersikap anarkis. Maka akhirnya dia buka buku tentang yang objektif lah di tengah-tengah.
ya, dan sekali dia membaca literatur dari kaum muslimin itu sendiri, dibaca penjelasan ulama-ulama Islam tentang Islam. Akhirnya apa Pak? Akhirnya dia jatuh cinta sama Islam. Akhirnya masuk Islam. Itu bisa searching perjalanan dia di YouTube ada. Ya. Karena apa? Berpikir objektif. Ya, berpikir objektif saja, berpikir adil saja. Ya. Kalau orang sedemikian kejinya sama Islam bisa berubah, apalagi kita seorang muslim yang sudah ditunjuki sama Allah hidayah kepada Islam. Kita bisa ketika mendengar Al-Quran, ketika mendengar hadis-hadis Rasulullah, kita mengimani ini dari Allah, ini dari Rasulullah SAW. Ya. Dan kemudian kalau kita berkaca lebih lanjut lagi, ya, segala yang Allah syariatkan itu berguna buat diri kita, bermanfaat, membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat insya Allah. Ya kan, seperti itu. Jujur sama diri kita. Ya, intasduqillah yasduka. Kalau engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kata Rasulullah SAW, kalau engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perkenankan. Jujur. Jangan jadi orang-orang yang seperti ini, menjadi pembenaran. Ya. Syariat, kemudahan yang Allah berikan, ya, informasi kepada kita dengan mudah seperti ini hari ini, itu jangan dipergunakan untuk mencari pembenaran. Sesat kita Pak, tersesat. Ya, tapi carilah apa? Kebenaran. Dengan kemudahan itu carilah kebenaran. Seperti itu. Model pertanyaan seperti ini, ya, contohnya orang yang bertanya kepada seorang ustadz tentang hukum satu masalah. Ternyata ustadz yang ditanya menjawab bahwa hukumnya adalah haram. Sang penanya akhirnya bertanya kepada ustadz lainnya, berharap mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang ia inginkan. Ya kan? Seperti ini. Model pertanyaan seperti ini juga termasuk yang dilarang. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala berkata, man akhada binawadiril ulama kharaja minal Islam. Ya. Barang siapa yang mengambil pendapat lemah dari para ulama, maka dia akan keluar dari Islam. Baik, kita cukupkan materinya sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sini ada sedikit pertanyaan. Apa hukumnya vaksin imunisasi anak yang ada kandungan haram dan tidak ada vaksin itu bentuk apa Pak? Pengobatan bukan? Ya, vaksin itu bentuk pengobatan atau bukan Pak? Pengobatan kan, yang sifatnya preventif, mencegah. Kan ada pengobatan yang sifatnya mengobati, setelah penyakit itu ada. Kemudian ada pengobatan yang sifatnya preventif, ya, untuk mencegah. Ya, ini salah satunya adalah vaksin ini. Ya, maka kita kembalikan kepada hukum asal daripada pengobatan. Diperbolehkan, ya, tadawau, berobatlah kalian, kata Rasulullah SAW. Maka yang jadi persoalan selanjutnya adalah kalau misalnya haram, ya, kemarin kita sudah bahas, boleh nggak berobat dengan yang haram Pak? Boleh nggak? Hah? Kemarin penjelasannya gimana? Kalau yang haram itu khamar maka nggak boleh. Ya, kalau kemudian selain daripada khamar ada khilaf para ulama. Ya kan, ada khilaf para ulama, dan yang dipilih oleh mu'alif di sini hafizahullah taala adalah yang kedua. Kalau misalnya memang itu mendesak sekali, ya, darurat, dan kemudian yang kedua tidak ada alternatif lain, ya, maka dalam kondisi seperti ini antum tanya expertnya. Ya, antum tanya dokter yang antum percaya muslim, sejauh mana urgensi daripada vaksin terhadap anak ini. Kan dokter biasanya nanti akan tahu, ya, ini urgen sekali karena misalnya di daerah sini ada banyak kasus dan seterusnya ini salah satu penangkalnya. Ya kan? Dia yang tahu skala daruratnya seperti apa. Ya, antum bisa tanya selanjutnya kepada mereka. Dan kemudian juga dibahas juga, ya, MUI juga pernah membahas bahwa vaksin-vaksin yang ada di Indonesia semuanya dari bahan yang halal kecuali beberapa di antaranya yang pernah saya baca itu vaksin polio. Ya, katanya di situ ada enzim babinya. Tapi itu sudah dijawab oleh sebagian dokter muslim, ya, bahwa enzim babi itu digunakan sebagai katalisator.
Ya, itu vaksin kan reaksi kimia Pak ya. Ya mungkin yang di sini yang masih anak-anak kimia bisa menjelaskan nanti secara ini. Jadi vaksin itu kan reaksi kimia, kemudian ada ada reaksi-reaksi di dalamnya, dan ada namanya unsur katalisator. Di situ katalisatornya adalah pakai enzim babi. Dan kata para ilmuwan, ya para ahli kimia yang dijelaskan dokter-dokter Muslim, di situ katalisatornya untuk menghasilkan vaksinnya tersebut, ya katalisatornya enzim babi. Ketika sudah jadi terwujud unsur yang diinginkan, katalisatornya hilang, sudah nggak ada lagi. Ya, makanya ada fatwa juga dari MUI seperti itu. Ya, al-muhim intinya antum bisa konsultasi lagi kepada dokter, ya, dan apakah benar-benar nggak ada opsi lainnya. Kalau saya pikir pasti akan ada ya opsi lain daripada dokter-dokter tersebut. Ya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Gimana? Ya. Mereka memakai ayat-ayat dan hadis padahal tidak ada takdirnya. Apakah Iya. Iya sama di antara yang dijelaskan oleh para ulama mempertanyakan satu hal tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, sama itu salah satu pertanyaan yang tidak boleh diutarakan. Bahkan di zamannya Umar bin Khattab pernah ngusir satu orang yang dia kerjaannya bertanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya, yang bahkan cenderung memberikan fitnah kepada orang-orang, maka diusir sama Umar bin Khattab. Ini salah satu yang tidak boleh kita pertanyakan adalah mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat seperti itu. Kalau yang itu ada mereka bertanya-tanya apakah satu ulama ini, padahal mereka tahu sebenarnya, cuma mereka cuma banyak pertanyaan saja. Iya. Maka mereka tapi kalau mereka orang-orang apa saja tidak mau dikerjakan dengan itu, maka mereka masih dikatakan orang-orang. Kalau munafik enggak, karena di riwayat tersebut disebutkan bahwa mereka mengatakan insya Allah, dan enggak ada keterangan apakah mereka kafir atau enggak gitu ya. Tetapi di dalam riwayat disebutkan bahwa mereka pada akhirnya dapat itu sapi setelah setelah dipersulit oleh diri mereka sendiri. Mereka dapat sapi tersebut ketika salah satu dari mereka mengatakan insya Allah besok kita akan dapatkan sapi tersebut. Ya, maka ketika mereka mengatakan insya Allah, akhirnya esok harinya mereka benar-benar dapat ya sapi yang disebutkan itu. Dan kata para ulama, seandainya salah seorang dari mereka tidak ada yang mengatakan insya Allah tidak akan pernah didapetin itu sapi, karena sulit sekali. Ya. Tapi ya ikhwah, insya Allah untuk kuisnya kita umumkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.